semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alea. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Jadi yang pertama ini saya tuh mau natain uang ke dompet pintar. Nah, untuk setiap bulannya sekarang saya tuh emang dikasih sama Pak suami 5 juta. Untuk 5 juta udah meliputi semuanya. Yang pertama tadi ada uang wifi. Untuk uang wifi setiap bulan itu sekitar 315.000, cuman saya taruh aja 320 karena emang nggak ada 5 ribuan. Lanjut di sini ada uang sampah ataupun uang rumah, setiap bulannya itu emang 70.000 karena bulan kemarin belum diambil uang sampahnya sama ketua gang, jadi ini saya taruh lagi aja ya 150.000. Nah, yang 10 ribunya nanti buat tambahan uang PAM, kali-kali uang PAM itu bayarnya sekitar 55 ataupun 60 ribuan. Untuk uang PAM di sini bakal saya taruh aja 50.000 karena tadi udah saya jelaskan ya. Untuk selanjutnya di sini juga ada uang beras. Jadi untuk uang beras setiap bulannya saya dikasih sama Pak suami emang 250.000. Misalkan setiap bulannya menghabiskan 15 kilo ya berarti untuk sisa uang berasnya bisa saya sakuin. Untuk uang beras ini nggak saya taruh karena kemarin waktu saya belanja bulanan teman-teman juga bisa ngeliat sendiri ya. Misalkan udah nonton video saya udah saya beliin waktu saya belanja bulanan di Yogya Mall. Untuk beli berasnya kemarin waktu saya belanja bulanan sekalian 20 kilo. Nah, lanjut tadi ada uang galon plus gas. Tiap bulannya saya dikasih sama Pak suami 150.000 atau saya budgetin 150.000. Insya Allah nyukup banget. Nah, lanjut lagi di sini ada uang listrik. Uang listrik setiap bulannya saya budgetin 400.000 dan insya Allah 400.000 itu emang nyukup banget, pas gitu ya, nggak lebih dan juga nggak kurang. Nah, untuk uang susunya Alea setiap bulan itu ada 250.000, cuman nggak saya taruh di dompet karena kan kemarin juga udah saya beliin susunya. Kalau untuk pampasnya Alea nggak saya taruh juga karena kemarin waktu saya belanja bulanan udah saya beliin pampers, terus hand body Alea, parfum Alea dan yang lain-lain. Pokoknya keperluannya Alea itu emang masuk di uang pampers. Untuk uang pampers setiap bulannya saya budgetin 200.000. Nah, lanjut tadi ada uang bensin plus jajannya Pak suami. Jadi setiap minggu itu Pak suami bawa uang 150.000, insya Allah sih katanya nyukup. Cuman kalau Pak suami pengen beli baju ya berarti pakai uang pribadinya Pak suami sendiri gitu. Nah, lanjut di sini juga ada uang jajan saya. Setiap bulannya saya dikasih sama Pak suami 500.000. Kalau untuk uang jajan saya biasanya itu dipakai juga ya buat jajan kita bersama, saya Pak suami dan juga Alea kalau weekend. Nah, kalau weekend kan biasanya kita emang suka jajan-jajanan kayak kebab ataupun cilok ataupun es ataupun yang lain-lainnya gitu. Jadi untuk uang jajan saya emang nggak murni saya pakai sendirian, biasanya malah buat jajan kita bersama. Kalau untuk uang belanja mingguan, setiap minggu saya dikasih sama Pak suami 300.000. Kalau 1 bulan ataupun 4 minggu berarti dikasih sama Pak suami 1.200.000. Nah, untuk uang lain-lain di sini saya taruh aja 100.000, kali-kali nanti buat beli kuotanya Pak suami sama cukur gitu. Kalau untuk uang jajannya Alea setiap bulan dikasih sama Pak suami itu 200.000, tapi misalkan kurang nanti pakai uang jajannya saya juga. Tapi insya Allah dikasih 200.000 itu cukup banget ya buat 1 bulan uang jajannya Alea. Nah, untuk uang 5 juta yang setiap bulannya dikasih sama Pak suami, insya Allah pasti ada sisanya. Kayak kemarin saya pas belanja bulanan, itu kan budgetnya 800.000. Untuk pampasnya Alea budgetnya kan 200.000 sama keperluannya Alea gitu ya. Untuk susunya Alea budget kan 250.000 dan untuk uang beras itu kan budget 250.000. Kalau di total semuanya ada 1.500.000, tapi kan kemarin waktu saya belanja bulanan habisnya itu sekitar 1.200.000-an aja. Jadi masih ada sisa 300.000 kan, lumayan banget bisa tuh saya sakuin. Pokoknya kalau kita dikasih uang bulanan sama Pak suami, sepinter-pinternya aja sih kita mengaturnya itu kayak gimana biar nanti ada sisanya. Nah, misalkan ada sisanya kan bisa ya buat kita belanja di Shopee. Betul apa betul? Kayak uang belanja mingguan sama juga. Kadang kan saya tuh belanjanya kayak kelihatan banyak ya, tapi sebenarnya saya tuh bisa menyisihkan dari uang belanja mingguan. Contohnya saya bisa menyisihkan sekitar 100.000 ataupun 150.000 ataupun 50.000. Jadi dari uang belanja mingguan ada sisanya bisa tuh kan ya saya tabung. Nah, sambil saya masak di sini saya juga mau menjelaskan nih sedikit karena ada lumayan beberapa yang nanya sama saya kayak gini, Bunda Alea misalkan unboxing itu biasanya beli pakai uangnya siapa? Kalau sekarang ini emang seringnya pakai uang pribadi saya sendiri dari gajian YouTube saya, entah dari endorse ataupun entah dari uang Shopee affiliate.
Nah biasanya nih kalau uang dari gajian YouTube selalu saya sisakan buat ditabung, saya kasih ke orang tua. Kalau misalkan saya pengen belanja ya saya ngambil sedikit atau secukupnya aja gitu. Nah kalau enggak saya biasanya juga shopping pakai uang kayak tadi yang dikasih sama Pak suami terus masih ada sisanya. Kalau untuk uang rumah itu emang udah langsung ditransferin sama Pak suami yaitu 2.100.000, tapi kayaknya kalau bayar rumah nggak ada 2.100.000, sekitar 2.025.000. Kalau untuk uang ngasih orang tua itu juga sama aja, udah langsung ditransferin sama Pak suami. Karena sekarang udah nggak ikut prudensial jadi saya nggak transfer lagi ke prudensial. Nah kali-kali ada yang nanya sama saya kayak gini, Bunda Ale kalau untuk uang mendesak itu pakai uang apa? Jadi setiap bulannya Pak suami kalau transfer rumah itu emang dilebihin. Jadi misalkan ada kebutuhan apa ya bisa diambil dari uang itu. Nah di sini saya juga bukan bermaksud pamer ataupun kayak gimana, jadikan aja sebagai motivasi. Jadi yang penting kita itu ada doa dan juga pastinya berusaha. Insya Allah kita pasti bisa meraihnya. Oke lanjut lagi ya ke videonya, jangan kebanyakan cerita Bunda Alea, kebiasaan banget ya. Nah ini saya tuh lagi numis bumbu balado. Untuk bumbu balado seperti biasa sama aja, saya tuh pakainya bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, dipakein tomat juga sedikit aja, sama pakai gula jawa, udah kayak gitu aja. Untuk bumbu tambahan saya pakai Royco, micinnya sedikit aja, sama ditambahin gula pasir misalkan kurang manis. Untuk cuminya tadi juga udah saya cuci terus saya rebus, misalkan udah matang ya udah saya sisihkan terlebih dahulu. Tadi saya juga udah selesai ngegoreng tahu. Untuk tahunya bakal saya masak seperti biasa yaitu kuah saori saus tiram. Untuk bumbu tahunya di sini saya cuma pakai bawang merah, bawang putih, pakai daun bawang sama pakai cabai merah setan. Nah untuk cuminya ini lagi saya suwir-suwirin, untuk ngesuwirinya pakai tangan aja biar cepet, kalau pakai pisau kayak kelamaan gitu. Tapi balik lagi sesuai versi teman-teman aja ya, mau pakai pisau ataupun mau pakai tangan. Nah oke lanjut, untuk bumbu baladonya ini udah mateng, udah mengeluarkan minyak juga. Jadi untuk cumi yang tadi udah saya potongin pakai tangan, ini langsung saya taruh aja di wajahnya dan ya udah tinggal diaduk-aduk aja. Biasanya kalau saya tuh lagi bikin sambal cumi, untuk cuminya juga saya goreng, cuman kali ini nggak pengen saya goreng, jadi pengen aja langsung saya masukin kayak gini. Tapi kalau bagi saya pribadi enakan cuminya digoreng dibandingkan nggak digoreng kayak gini. Nah lanjut ke wajan yang sebelahnya, untuk minyaknya emang nggak saya ganti, jadi minyaknya itu tadi bekas buat ngegoreng tahu telurnya. Untuk bumbunya tinggal tumis-tumis aja, misalkan udah mateng bakal saya tambahin air sedikit atau secukupnya aja. Nah untuk bumbu tambahan di sini saya kasih saori saus tiram, dikasih kecap asin, dikasih kecap manis sedikit aja, sama dikasih tambahan gula. Udah untuk bumbu tambahannya kayak gitu aja, karena kan waktu saya nyobain itu emang udah asin, jadi nggak perlu saya tambahin garam ataupun Royco lagi. Nah kalau bumbunya udah pas, jadi tinggal dimasukin aja tahu yang tadi udah saya goreng dan tinggal diaduk-aduk aja sampai semuanya itu merata. Untuk sentuhan yang terakhir bakal saya tambahin daun bawang yang tadi udah saya irisin dan ya udah jadi masakan saya, alhamdulillah. Nah kemarin juga ada yang komen sama saya kayak gini, Bunda Ale ayo dong bikin sambal cumi. Nah untuk sambal cumi saya kali ini saya bikin sambalnya emang mirip banget kayak bumbu balado. Biasanya saya tuh kalau bikin sambal cumi pakai sambal terasi itu juga sama-sama enak, saya juga sama-sama suka. Nah ini tahunya lagi saya taruh di piring, dan untuk wajahnya ini bakal saya cuci karena lanjut lagi untuk wajahnya buat ngegoreng telembu ataupun ampas tahu. Untuk ngegorengnya nggak banyak-banyak ya, karena ini cuman buat satu kali makan aja. Misalkan nanti pas siang-siang ataupun malam-malam pengen lagi ya tinggal saya goreng aja. Nah waktu saya ngegoreng sengaja banget pakainya teflon biar nanti saya tuh menghemat minyak ya. Soalnya kalau pakai wajan legendaris itu kan emang harus pakai minyak yang agak banyakan. Kalau pakai teflon kan bisa ya pakainya minyak sedikit aja. Untuk masakan saya kali ini emang kan agak kelihatan banyak ya. Jadi masakan saya kali ini buat 2 kali makan karena emang posisinya Pak suami saya tuh lagi shift malam. Nah untuk gorengannya ini udah saya taruh di mangkok dan lanjut di sini saya tuh mau ngulek sambal karena tadi Pak suami juga request pengen dibikinin sambal. Untuk sambalnya saya cuma pakai cabai merah keriting, cabai rawit hijau, kasih terasi yang agak banyakan, dikasih gula jawa, garam sama micin, udah kayak gitu aja, nggak saya kasih bawang dan yang lain-lainnya. Dan alhamdulillah masakan saya semuanya udah selesai, jadi saya lanjut aja sarapan sama Pak suami karena saya posisinya juga emang udah lapar banget. Saya selesai masak itu sekitar jam setengah 8.
Nah untuk piringnya tadi sebelum saya makan emang belum saya cuciin semua, tapi ini posisinya saya udah selesai makan, jadi mau langsung saya cuciin semuanya aja, makanya kelihatan banyak banget. Nah seperti biasa ya, kalau saya tuh lagi nyuci piring, ini videonya saya percepat aja biar nanti durasinya itu nggak terlalu lama. Kali ini cucian piring saya emang agak banyak, makanya ini peniris piringnya itu saya buka biar nanti bisa masuk semuanya. Gimana nih sama teman-teman semua, kira-kira kalau pagi lebih suka beli sarapan yang simple aja ataupun masak kayak saya? Nah kalau saya pribadi nih, misalkan Pak suami saya lagi shift pagi, saya juga selalu masak, walaupun masaknya itu menu yang super duper simple banget, biar dari rumah Pak suami udah sarapan. Nah kalau Pak suami lagi shift malam, saya juga selalu sempetin buat masak kayak gini, buat makan pagi sama siang. Nah kalau buat makan malamnya, kalau misalkan saya tuh lagi mager ya biasanya saya tuh beli. Tapi kalau saya tuh lagi nggak mager ya saya cuman kayak dadar telur ataupun goreng nugget ataupun yang lain-lainnya gitu, yang simple-simple aja. Dan abaikan aja itu pantat teflon saya yang udah menghitam, tapi emang belum saya bersihin karena emang belum sempet ya, agak mager-mager gimana gitu. Sampai sini aja video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and bye.